Halo, bertemu kembali dengan channel Jual Beli Saham. Pada kesempatan ini kita akan mengupdate 15 saham yang pendapatannya naik di masa COVID-19 ini, yaitu di semester 2 tahun 2020. Di mana di saat-saat ini banyak perusahaan yang justru pendapatannya jauh turun, tetapi ada beberapa perusahaan yang pendapatannya naik, dan tentunya ada juga dampaknya terhadap kenaikan harga saham tersebut. Kita nanti akan lihat satu-satu uh, ke-15 perusahaan tersebut. Yang kedua, tentu ini belum semua ya, karena belum semua perusahaan yang terpilih itu memberikan laporan keuangan, sehingga kita belum tahu hasilnya semuanya. Tetapi yang sudah itu lumayan cukup banyak, mungkin ada sekitar hampir seratusan yang datanya itu, dan dari seratusan perusahaan yang sudah memberikan laporan itu, kebetulan yang kebanyakan itu merupakan saham-saham pilihan jual beli saham dan pendapatannya naik, kita pilihkan yaitu 15. Langsung saja kita lihat dulu. Tapi sebelumnya, kemarin di sesi cara jual beli saham, kita juga belajar mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga saham ya. Dan ketika kita membahas faktor mikro itu, ada diantaranya laporan keuangan baru, aksi korporasi maupun merger, akuisisi dan ekspansi. Di bagian laporan keuangan baru itu, kalau terjadi pertumbuhan pendapatan itu bisa menyebabkan kenaikan harga saham. Nah, kebetulan ini yang kita akan lebih bahas detail. Nah, ini kita cuma mengacu kembali kepada kemarin ya, cara jual beli saham bagian ke-9. Videonya ada di video sebelumnya, silahkan lihat kalau belum, karena kita akan refresh. Dan kalau kita ada aksi-aksi tertentu dari suatu perusahaan yang menyebabkan itu kenaikan, kita akan merefer kembali atau mereview kembali faktor-faktor yang sudah kita summary-kan ya, untuk kembali mengingatkan kita bahwa ini mempengaruhi loh. Nanti tentunya ini kita sudah buktikan, nanti tentunya di quarter berikutnya, quarter 3, kita juga akan siap-siap, karena nih kalau kita sudah mulai dengan familiar, tahu bahwa ini akan mempengaruhi kenaikan pergerakan harga saham, ini kita akan juga perhatikan nantinya ya di quarter 3. Atau bahkan sebelum quarter 3 masih ada saham-saham yang belum memberikan laporan keuangan. Begitu nanti dia keluar di quarter 2 ini, nah itu nanti siap-siap kita juga harus bisa perhatikan juga ya, terutama saham-saham yang sudah menjadi pilihan kita. Nah, langsung saja, siapakah ke-15 saham tersebut? Nah, ini dia 15 saham itu yang pendapatannya naik selama semester 2 ya, sampai dengan Juni 2020, dibandingkan dengan semester 1 sampai dengan Juni 2020 dibandingkan dengan sampai Juni 2019. Bahkan di situasi yang kita sedang mengalami COVID ini ya, perusahaan-perusahaan ini masih mengalami kenaikan pendapatan. Di antaranya adalah AALI, Astra Agrolestari, lalu Astra International, ASII, lalu ada Wismilak, ini perusahaan rokok ya, lalu ada ICBP, ya, Indofood CBP, lalu ada Mayora, lalu ada INDF ya, Indofarma, ini farmasi. Lalu ada Sido muncul, kemudian Kalbe Farma, ini juga farmasi. Ultra Jaya, ini perusahaan susu, ini consumer good ya, consumer good. Kimia Farma, ini juga farmasi. Lalu Cleo, ini perusahaan minuman, kita juga udah sering kita bahas ya di video sebelumnya. Lalu ada Indah Kiat, ini perusahaannya Sinarmas, produksi paper ya, Indah Kiat. Lalu ada MAK, kemarin videonya kita buat khusus MAK, ini yang naiknya hampir 300% ya selama COVID itu, makanya dia juga masuk di sini. Lalu ada Era Jaya, ini belum kita bahas secara detail ya, tapi ini di saat
semester pertama sampai 2020 ini ternyata pendapatannya menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terakhir ada Metro Data. Nah, langsung saja kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu Astra Agrolestari. Ini merupakan dari sektor agriculture dan poultry. Kenaikannya pendapatannya di semester 1 2020 itu 392 miliar rupiah. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, pendapatan itu naiknya cukup besar ya, hampir 800%. Hampir 800% kenaikannya. Dan ada dua sentimen bagus. Yang pertama kenaikan CPO, crude palm oil, dan pemerintah sedang menggiatkan itu ya, B100, bahan bakar biodiesel 100 itu yang bahan bakarnya dari palm oil ya. Nah, itu merupakan sentimen yang bagus dari ini. Dan kebetulan sebetulnya ini kalau kita lihat performance selama 5 tahun ini masih negatif ya. Dia belum, karena ini memang dipengaruhi oleh kenaikan dari CPO, crude palm oil. Ini dipengaruhi oleh pergerakan saham, ini dipengaruhi oleh crude palm oil. Kalau kita hitung harga rata-rata, harga wajar berdasarkan rata-rata PER atau PBV, itu harusnya dia harganya sekitar 15.000. Sekarang harganya masih di sekitar 9.700, berarti masih ada sekitar margin of safety 63%. Kebetulan beberapa hari ini dia belum menunjukkan kenaikan signifikan ya, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang tadi kita sudah sebutkan ya. Memang dari titik terendahnya udah lumayan, ini udah hampir 100%. Kalau titik terendahnya kemarin waktu koreksi rame-rame ya, itu di bawah 5.000, sekarang udah hampir 10.000, berarti udah 100% lebih. Tetapi hari-hari terakhir ini tidak begitu signifikan ya. Memang ada di sini naik ya, tapi ini belum naik lagi setelah keluar laporan keuangannya di semester 1 ya ini. Nah, ini dari sektor agriculture dan poultry, terutama palm oil, nomor 1. Nomor 2 Astra International. Nah, Astra International ini kemarin sempat naik dan turun lagi ya. Kemarin waktu asing rame-rame keluar itu, saham-saham blue chip termasuk Astra ini juga terjadi koreksinya luar biasa. Tetapi ini laporan keuangan semester 1 itu menunjukkan bahwa pendapatan Astra itu naik sekitar 16% dibandingkan dengan semester 1 tahun 2019. Jadi tahun semester 1 ini pendapatannya 11,4 triliun ya, naik 16%. Dan kalau kita hitung kembali lagi berdasarkan PR dan PBV rata-ratanya, harganya itu harusnya di sekitar 11.600. Sekarang harganya baru dekat-dekat dengan 5.000. Berarti masih ada cukup margin of safety lumayan untuk Astra International ini. Kalau kita lihat performance selama 5 tahun memang juga masih negatif ya. Jadi Astra International tuh induknya Astra Agrolestari AALI. Jadi ini yang menaungi semua perusahaan-perusahaan di bawah Astra International ya. Agrolestari salah satunya, masih banyak lagi, ada motor, ada finance, ada bank, dan ada IT, ada alat berat dan seterusnya ya. Ini grupnya Astra International. Kemarin ada satu video sebelumnya yang bahas tentang Astra, silahkan cek di video sebelumnya. Ini yang kedua. Yang ketiga Wismilak. Nah, ini perusahaan rokok. Nah, ini menarik karena dia bukan yang terbesar kapitalisasinya, bahkan tidak begitu terkenal seperti HM Sampurna atau Gudang Garam. Tetapi justru menariknya Gudang Garam dan HM Sampurna tidak menunjukkan kenaikan pendapatan di semester 1 ini. Malah Wismilak mendapatkan kenaikan pendapatan cukup besar ya, 400%. Ya, dari semester 1 dibandingkan tahun lalu naik sekarang itu 43,6 miliar. Memang skalanya cukup kecil ya ini perusahaannya dibandingkan dengan HM Sampurna dan Gudang Garam. Tetapi dengan kinerja kenaikan di tengah Covid ini,
ini dia yang mendorong dia kenaikan harganya luar biasa beberapa hari ini ya, beberapa hari ini bahkan atau seminggu terakhir ini. Kalau kita lihat nih harganya itu dia mulai dari sekitar 2.200 sampai sekitar 350. Kenaikannya udah berapa itu? Udah hampir 200, hampir 100%. Belum sampai 100%, tapi udah cukup lumayan besar. Nah, ini salah satu pemicunya adalah kinerja dari Wismilak ini yang kenaikan harganya cukup, kenaikan pendapatannya cukup besar, 400%. Kalau kita lihat harga wajar atau berdasarkan PR dan PBV itu harganya di sekitar 365, harga sekarang 358. Sebetulnya di harga ini sudah dekat-dekat dengan harga rata-rata PR dan PBV-nya ya untuk Wismilak ini. Tapi ini harganya justru sudah margin of safety sudah lebih dekat dibandingkan dengan HM Sampurna atau Gudang Garam. Nah, poinnya adalah kenaikan pendapatan ini sangat mempengaruhi nih kenaikan harga saham juga. Ini yang ini kita mau ingatkan dan kita mau kita pelajari juga, kita pertimbangkan juga nih untuk buat kita mengambil satu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan saham yang menjadi pilihan kita gitu. Nah, itu yang ketiga dari sektor consumer dan farmasi. Yang kedua tadi masih grupnya Astra, yang ketiga ini udah masuk consumer dan farmasi. Yang keempat ICBP, tentu ini sudah tidak asing lagi. Kemarin terkenal ya kasus Panbil itu, dia sahamnya jatuh sekali bahkan sampai di bawah 9.000 ya, bawah hampir 9.000-an ya. Lalu nah hari ini pun dia naik cukup banyak sekali, tadi bahkan sampai 12%, terus turun lagi sekitar 7-8%. Tapi luar biasa kenaikannya. Ini juga didorong oleh sentimen pertumbuhan pendapatan dia yang luar biasa, 32% semester 1 tahun 2020. Bener ya, semester 1 ya, karena setengah tahun ya, first half ya, biasanya bahasa Inggris first half itu 2020. Ini pertumbuhan pendapatannya 32% dibandingkan dengan tahun lalu ya. Dan kalau kita lihat harga wajarnya, memang kemarin kita sudah hitung harganya masih sekitar 11.000 ya. Sekarang harga 10.000 itu, jadi masih ada sekitar safety margin 11%. Memang ini perusahaan bagus untuk long term, dan ini salah satu sektor yang agak tahan terhadap atau recovery-nya lebih cepat untuk COVID-19 seperti ini. Farmasi dan consumer, kalau kita lihat dia recovery-nya paling cepat. Nah, ini yang yang keempat ini merupakan saham consumer. Tadi ketiga juga consumer ya, consumer. Kedua itu satu agro, yang kedua itu aneka industri tapi masih grupnya Astra, yang ketiga tadi Wismilak consumer, keempat Indofood consumer juga. Lalu yang kelima siapa dia? Mayora, consumer lagi, perusahaan consumer lagi. Mayora kemarin sempat sideways ya beberapa saat, tetapi begitu keluar laporan keuangan dan menunjukkan kinerjanya, pendapatannya naik 16%. Ini perusahaan juga bagus Mayora ini. Bahkan 5 tahun terakhir ini mencatatkan kenaikan harga saham 103% dalam 5 tahun terakhir ini. Saya cuma ambil chartnya 5 tahun ini. Jadi Mayora ini perusahaan bagus untuk consumer. Ada videonya khusus dibahas tentang Mayora, silahkan cek di video sebelumnya kalau belum lihat ya. Dan dengan kinerja pendapatan naik 16% ini men-trigger kenaikan harga juga, harga Mayora yang tadinya sideways mulai naik ya. Kalau kita lihat harga wajarnya, menurut perhitungan berdasarkan PR dan PBV, dia di sekitar 2.500, harga sekarang 2.300, memang dekat. Tetapi saya ingatkan kembali, saham-saham yang growth seperti ini, kalau kita cuma hitung berdasarkan PR dan PBV rata-ratanya, dia biasanya margin of safety-nya kecil, bahkan sudah tidak ada. Ya, kemarin kayak BCA, lalu ada beberapa saham yang lain itu margin of safety, tapi dia tetap harganya tetap naik. Karena dia memang saham-saham yang growth ya, dan karena saham fundamental growth dan bagus, banyak masih diminati
oleh para investor ya. Dan ini termasuk salah satunya Mayora. Bagus untuk jangka panjang ya, Mayora ini. Ini yang kelima, masih di consumer farmasi. Keenam, INDF, consumer dan farmasi lagi. Ini karena induknya si Indofood CBP ya. Kenaikannya juga 12%. Kalau Indofood CBP tadi 32%, nah ini induknya cuman 12%, tapi tetap naik, tetap bagus ya. Kita lihat, kalau kita hitung dari harga wajarnya di 5.500, harga sekarang udah 6.000, jadi tidak ada margin of safety kan ya. Dibandingkan CBP tadi masih ada margin of safety ya, sekitar 11% ya, karena harga sekarang sekitar 10.000. Kalau kita hitung harga berdasarkan rata-rata PRBV tadi, Indofood CBP sekitar 11.000 ya. Nah tapi kalau INDF ini sebetulnya kalau dilihat dari harga wajarnya sudah di bawah harga sekarang. Nah ini untuk INDF. Yang keenam, yang ketujuh, Sido muncul. Nah kembali lagi, perusahaan-perusahaan yang bagus dalam situasi yang sulit pun menunjukkan kinerja yang bagus, memang benar-benar teruji ya. Kebetulan dia dua sektor juga, farmasi dan consumer. Bahkan kemarin COVID itu dia sempat koreksi, dia naik kembali. Dan kemarin sempat sideways. Begitu dia keluar laporan keuangan dan menunjukkan kinerja pendapatan yang naik, sahamnya ikut naik. Nah inilah salah satu karakteristik perusahaan-perusahaan yang bagus ya, termasuk si Sido ini. Sido ini juga terkenal dengan perusahaan yang tidak punya hutang. Jadi tentu dalam situasi yang sulit seperti ini, dia termasuk perusahaan yang karena tidak ada hutang, tidak ada beban ya. Berbeda dengan perusahaan yang punya hutang sehingga harus punya beban dia membayar hutangnya, apalagi hutangnya kalau dalam US dollar misalnya ya. Terus US dollarnya juga misalkan melemah ya, atau US dollar menguat terhadap rupiah, berarti bebannya terhadap naik di sana. Nah itu lebih berat lagi. Nah kebetulan dia tidak, sehingga termasuk perusahaan yang bagus dan ini perusahaan yang idola juga ya. Makanya kalau kita hitung berdasarkan PRBBV, harga dia udah di atas harga rata-rata PRBBV. Makanya ini perusahaan bagus sekali lagi ini, Sido. Yang ketujuh, kita lihat berikutnya KLBF. Nah ini perusahaannya BUMN untuk farmasi ya. Ternyata ya tadi untuk consumer dan farmasi itu masih mendominasi perusahaan-perusahaan yang mencatatkan kenaikan pendapatan di semester 1 tahun 2020 ya, ini dibandingkan dengan tahun lalu semester 1. Termasuk KLBF, dia naik 10%. Dan kalau kita hitung harga wajarnya berdasarkan PRBBV itu di 1.900, sekarang di 1.500, jadi masih ada sekitar 21% margin of safety. Nah ini KLBF. Berikutnya Ultra Jaya, ini juga favorit untuk consumer ya, produksi susu Ultra, siapa yang tidak kenal ya itu perusahaan ini. Juga dalam situasi ini menunjukkan kinerja yang walaupun tidak terlalu banyak, kenaikan pendapatan 9%, tetapi di mana perusahaan-perusahaan lain yang mengalami penurunan luar biasa ya. Tapi untuk sektor consumer ini memang yang cukup recovery-nya cepat ya, cepat dan consumer dan farmasi ya. Nah Ultra Jaya ini kalau kita lihat performanya juga lumayan, 5 tahun terakhir ini 65%. Dan kalau kita hitung, nah ini yang menariknya, kalau kita hitung berdasarkan rata PRBBV, dia harga wajarnya 2.600, sekarang baru di 1.600, margin of safety lumayan nih, padahal ini perusahaan bagus. Jadi ini perlu ya, kita catat ya. Tetapi memang pertumbuhan kenaikan pendapatannya tidak terlalu besar ya. Tapi ini di situasi sekarang ini masih cukup bagus. Ini Ultra Jaya yang ke-9. Yang ke-10 masih di consumer dan farmasi, terutama di farmasi. Kemarin isu ini akan mendistribusikan Kimia Farma ini dan Inaf ya, itu akan mendistribusikan vaksin COVID, itu membuat harga saham ini naik luar biasa, bahkan itu dari berapa itu, dari sekitar 1.250 sampai 2.500
2.500 lebih ya, hampir 2.700. Berarti itu kan udah berapa persen itu? 200% 100% ada lebih, 100% lebih ya, 100% lebih. Dan sempat turun kembali, dan sekarang ini ada sentimen bagus setelah laporan keuangannya keluar lagi dan menunjukkan kinerja kenaikan pendapatan, meskipun tidak banyak 2%, tapi ini bisa menjadi trigger kembali untuk mungkin kenaikan lagi di KAF ini. Kalau kita lihat harga wajar berdasarkan rata-rata PR PBV itu di sekitar 1.900, harga sekarang udah di atas itu sebetulnya, tapi itu karena kemarin juga ada isu untuk distribusi vaksin ya, COVID, sehingga dia harganya naik, dia dan INAF. Tetapi untuk yang pendapatan naik cuman KAF, INAF saya tidak melihat ya, saya belum cek, tapi tidak muncul di daftar saya. Tapi yang kita munculkan Kimia Farma. Ini nomor 10. Nomor 11 Cleo. Ini juga saham yang tidak asing, ini terkenal juga. Ini produksi air minum Cleo ini. Dia mencatatkan kenaikan penjualan tidak banyak, cuma 100%, tapi dalam situasi seperti ini ya termasuk perusahaan yang bagus ya. Dan dia mulai bangkit. Awalnya dia sideways terus ya, dan mulai bangkit, apalagi setelah ditunjang oleh kinerja penjualan yang naik ya dibandingkan dengan semester 1 tahun lalu. Dan kalau kita hitung harga wajarnya berdasarkan rata-rata PR PBV itu di sekitar 450, harga sekarang udah 520, jadi margin of safety-nya 0. Jadi kalau kita bilang nggak ada margin of safety, tapi dia perusahaan yang growth-nya lumayan. Makanya kita ikutin terus nih, kalau dia mencatatkan kinerja yang bagus untuk pertumbuhan pendapatan maupun profitnya, ini yang akan mendorong dia terus harganya naik dan banyak diminati oleh para investor. Ini yang ke-11 Cleo. Berikutnya Indah Kiat. Nah ini Indah Kiat ini perusahaan dari Sinarmas ya. Ini yang produksi kertas, dan kita lihat kinerjanya cukup bagus, pendapatannya naik 38%. Wah, luar biasa ya. Dan terakhir itu harganya ditutup di harga 8.000. Nah, ini kenaikan luar biasa, cukup lumayan ya, dari 7.190 kemarin dan sekarang di 8.000. Ini hampir sama dengan Tekim, tapi ternyata di semester 1 ini INKP mencatatkan kenaikan pendapatan yang lebih bagus dari Tekim ya. Kemarin Tekim sempat naik duluan lebih banyak karena dia profitnya bagus ya, tapi profit dari selisih kurs ya. Kalau sekarang ini INKP pendapatannya naik, saya tidak bahas detail kenapa pendapatan naik ya, tapi dengan kenaikan pendapatan ini ternyata memberikan sentimen bagus buat INKP, dan hari ini naik cukup banyak. INKP juga naik cukup banyak. Dan kalau kita lihat rata-rata harga berdasarkan PR dan PBV, dia ada di sekitar 11.000. Dengan harga sekarang itu masih ada sekitar margin of safety 35%. Jadi masih menarik saham ini ya. Apalagi ditunjang dengan kinerja pendapatan yang naik. Makanya kita terus monitor, kalau pendapatan naik atau keuntungan naik, ini tentu akan mendorong pergerakan harga saham dari Indah Kiat ini. Berikutnya Mark Dynamics Indonesia. Kemarin kita sudah bahas lebih detail videonya. Produksi dia itu produksi cuman glove ya, sapu tangan dari rubber, tapi naiknya luar biasa ya, hampir 300%. Ini yang kemarin kita bahas, saham yang naik 300% selama COVID. Sahamnya naik 300%, walaupun pendapatan ternyata tidak begitu banyak, belum begitu banyak ya semester 1 ini ya. Tetapi kemarin kalau belum lihat videonya, silahkan lihat videonya. Dia akan meningkatkan kapasitas produksi karena permintaan tuh meningkat 10-12%. Peningkatan 10, jadi permintaan meningkat, dia akan menambah kapasitas produksi, sehingga proyeksinya tentu pertumbuhan pendapatan akan naik ya, mungkin masih sekitar 15%, tapi mungkin bisa kita lihat nanti ya, tapi itu men-trigger kenaikan. Dan kemarin kalau yang melihat video khusus Mark ini,
bahkan untuk dua perusahaan yang mirip, yaitu di luar ya, di Malaysia, pemain global di produksi glove ini, ada Top Glove dan Hartalega, itu kenaikannya bisa sampai 400%, 500% ya, justru selama pandemik ini. Ya, ini sama ternyata benar menunjukkan kinerja kenaikan pendapatan ya 15%. Saham berikutnya Era. Nah, ini juga saham yang cukup baik ya. Di situasi seperti ini masih menunjukkan kenaikan pendapatan 4%, ini justru sentimen yang bagus ya. Dan kalau kita lihat harganya sebetulnya sudah tidak banyak sebetulnya margin of safety-nya, tetapi sekali lagi ini kalau ini situasinya terus membaik lagi dan dia pendapatannya justru bertambah berlipat, nah itu bisa mendorong kinerja atau kenaikan dari harga saham si Era itu sendiri. Nah, ini yang ke-14 dan yang ke-15 terakhir siapa dia? Metrodata. Metrodata Elektronik ini juga salah satu perusahaan yang bagus sekali secara fundamental di teknologi dan media ya, IT. Dia ternyata juga dalam situasi seperti ini pun masih mencatatkan kenaikan pendapatan 3%, meskipun tidak banyak, dan karena ini perusahaan yang growth-nya cukup bagus ya, kita hitung harga wajar berdasarkan rata-rata PR PBV itu di 1100, harga sekarang udah 1400 ya, tidak ada margin of safety. Tapi sekali lagi ini perusahaan yang bagus dan growth-nya bagus dan banyak diminati oleh investor, salah satu saham favorit investor juga. Nah, itu dia 15 saham-saham yang menunjukkan kinerja bagus pendapatannya di semester 1 tahun 2020 dibandingkan dengan 9 tahun 2019. Ini belum semua memberikan laporan ya, jadi mungkin masih ada lagi saham-saham bagus yang akan menunjukkan. Silahkan itu diamati karena ini bisa memberikan sentimen bagus terhadap pergerakan harga saham itu sendiri. Nah, ini yang poin yang tadi kita mau sampaikan ya, tadi yang di awal tadi, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham adalah kinerja dari keuangan, terutama kenaikan pendapatan atau kenaikan laba misalnya. Oke, sampai di sini dulu update kita tentang saham-saham yang naik dan pendapatannya naik di semester 1 meskipun situasi pandemi COVID-19 ini, dan itu ternyata memberikan sentimen bagus terhadap kenaikan harga saham, dan itu menjadi perhatian kita juga, terutama kalau saham-saham itu adalah pilihan kita. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Silahkan subscribe, like, dan share video ini, dan saya akan update kembali dengan update-update yang menarik dan tentu relevan dengan materi-materi cara jual beli saham yang sudah kita berikan, dan terus kita akan update. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.